beta, ini beta Berjumpa kembali di channel Renungan Kristen Ini Beta. Pada hari ini kita melanjutkan renungan kita di kitab Rut dan kita akan melihat pasal yang ketiga. Kalau pasal ketiga ada banyak sekali detail yang harus kita lihat untuk mengerti kebiasaan orang Yahudi pada zaman itu, khususnya bagaimana mencari suami bagi seorang janda. Itu tidak mungkin semua dibahas dalam satu renungan singkat, maka pembahasan ini akan dilanjutkan minggu depan. Pada hari ini saya mau bicara mengenai bagaimana kita menjadi jawaban dari doa kita sendiri. Di dalam pasal 1 ayat 9, pada waktu Rut dan Orpa mau terpisah dari Naomi berdoa supaya Tuhan memberi tempat perlindungan dengan suami masing-masing. Dengan kata lain, Tuhan menyediakan suami bagi mereka berdua. Di dalam pasal 2 ayat 23 kita membaca bahwa musim panen jelai dan gandum sudah mau selesai. Ruth tetap tinggal di rumah mertua bersama dengan Naomi. Dan di pasal 3 ayat yang pertama, kita melihat bahwa Naomi sudah mulai mikir, kalau hasil dari panen ini sudah selesai, mereka mau bagaimana? Mereka akan hidup bagaimana? Maka di dalam pasal 3 ayat yang pertama, dia mengatakan ada baiknya dia cari tempat perlindungan bagi Ruth. Dengan kata lain, cari suami bagi Ruth. Kita hari ini tidak akan membicarakan panjang lebar mengenai kebiasaan pada saat itu. Hanya yang penting Ruth disuruh ke tempat pengirikan jelai dan gandum dan tidur di kakinya Boaz. Pada tengah malam, pada waktu Boaz terbangun, mungkin karena kakinya dingin karena selimutnya sudah dilepas dari kakinya oleh Ruth. Boaz terkejut, ada perempuan ada di dia pun kaki. Dan dia tanya, ini siapa? Baru kita mendapat di dalam pasal 3 ayat yang 9, Ruth menjelaskan dia siapa. Dan memang Boaz sudah tahu, tapi dalam situasi seperti itu sudah gelap, sudah tengah malam, setengah sadar, karena baru terbangun terkejut. Dan Ruth menjelaskan, Ruth bilang begini, aku Ruth hambamu, kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. Istilah melindungi ada lagi. Ruth minta Boaz mengembangkan sayapnya untuk melindungi Ruth, karena dia salah satu kaum wajib menebus Ruth. Nanti kita akan bicarakan minggu depan. Apakah masih ingat dari minggu yang lalu pasal 2 ayat 12, pada waktu Boaz mendoakan Ruth, Boaz juga berdoa supaya Tuhan melindungi Ruth dengan sayapnya, di bawah sayapnya. Dan kita lihat di sini, Boaz berdoa Tuhan melindungi. Sekarang Ruth secara tidak langsung, secara tersirat, minta Boaz melindungi Ruth. Maka dia menjadi jawaban dari doanya sendiri. Seringkali kita berdoa kiranya Tuhan mengirim orang untuk mengabarkan Injil. Kalau Tuhan panggil kita untuk berangkat mengabarkan Injil, kita bersedia atau tidak? Kita berdoa untuk orang yang miskin, orang yang susah. Pada waktu kita makan siang, makan malam, berdoa untuk orang yang susah makan. Bagaimana kalau Tuhan menggerakkan kita untuk membagikan apa yang ada pada kita
kepada orang yang susah, khususnya pada masa COVID ini. Kalau kita berdoa supaya tidak ada perselisihan di gereja, tidak ada perselisihan di sini, tidak ada masalah di sana, apakah itu siap supaya kita sendiri mengampuni orang lain dan mengasihi orang lain? Jadi kita mengerti dari renungan ini bahwa kalau kita berdoa, hati kita terbuka kepada Tuhan. Dan kita bukan hanya mohon pimpinan Tuhan, tetapi kita juga harus bersedia menjadi bagian dari jawaban dari doa itu. Maka setiap kali kita berdoa, mari kita memeriksa hati kita masing-masing. Apakah yang kita doakan merupakan dari kedalaman hati yang rela taat kepada Tuhan. Dan mari kita menjadi bagian dari pekerjaan Tuhan dan menjawab doa-doa kita sendiri dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam doa Bapa kami dikatakan, datanglah kerajaan-Mu seperti di bumi seperti di surga. Mari kita membawakan kerajaan Tuhan di bumi seperti di surga melalui apa yang kita lakukan dan bagaimana kita memperhatikan orang lain. Amin.